Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warung dan joglo di Klaten ambruk akibat angin kencang. Beberapa orang dan kendaraan tertimpa materialnya. Pengundian nomor urut calon kepala daerah di Pekalongan dan Grobogan diwarnai bentrok massa pendukung pasangan calon. Seorang ayah di Demak mencabuli anak tirinya hingga hamil 5 bulan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah melakukan pengundian nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada serentak. Pasangan Andika Hendi mendapatkan nomor urut 1, sedangkan pasangan Lutfi dan Gus Yasin mendapatkan nomor urut 2. Proses Pilkada Jawa Tengah memasuki tahap penetapan nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Pasangan calon Andika Perkasa Hendrar Prihadi mendapat nomor urut 1, sedang pasangan calon Ahmad Lutfi Taji Yasin mendapat nomor urut 2. Kepastian nomor urut itu didapat setelah KPU Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat pleno terbuka pengundian di Jalan Veteran Kota Semarang. Usai mendapat nomor urut, kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah pun menanggapi hal tersebut. Andika menegaskan siap mengikuti tahapan pilkada selanjutnya. Bagi Andika Hendi, angka 1 sebagai simbol persatuan yang dapat membangun Jawa Tengah menjadi lebih baik. Persatuan untuk membangun rumah kita, Jawa Tengah. Karena tanpa partisipasi dari semuanya, maka kita tidak akan pernah bisa untuk membangun Jawa Tengah. Sementara pasangan Lutfi Gus Yasin menilai nomor urut 2 yang mereka dapat memiliki kesamaan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengusungnya di Pilgub Jawa Tengah. Bagi mereka, nomor urut 2 merupakan sinergitas, keberlanjutan di pusat dan di provinsi. Izinkanlah kami melanjutkan perjuangan Bapak Jawa Tengah. Bapak yang tepat bersandar bagi mereka yang dorong. Bapak yang untuk mendorong bagi kemajuan masyarakat kita. Setelah tahapan ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah diperbolehkan melakukan kampanye politik mulai 25 September hingga 23 November 2020. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Tak hanya calon gubernur dan wakil gubernur, pengundian nomor urut calon kepala daerah tingkat kabupaten kota juga digelar di waktu yang sama. Sayangnya, pengundian nomor urut di Pekalongan dan Grobogan diwarnai dengan bentrok antar massa pendukung pasangan calon. Kendaraan yang ditumpangi pasangan calon Faidah Sukirman tiba-tiba dilempari kayu. Lemparan ini memicu amarah para pendukung hingga keributan meluas. Massa dari pendukung paslon Fadia Sukirman dan Rizwandi Amin bentrok di depan kantor KPUD Pekalongan. Massa saling dorong hingga lempar batu. Bahkan batu sampai mengenai kaca mobil paslon petahana Fadia Sukirman. Polisi bergerak untuk meredam kondisi. Keributan ini pun berlangsung selama 10 menit. Itu penyebabnya adalah kesalahpahaman, jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dari masyarakat. Saya sebagai Kapolres menjamin atau memberikan jaminan keamanan dan tentu saja kita akan bekerja 1x24 jam untuk menjaga keamanan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Apabila saat konvoy ditemukan knalpot, tindakannya bagaimana Pak? Kita akan lakukan tindakan tegas. Jadi sebelum pelaksanaan konvoy, nanti kita akan melakukan sosialisasi, kemudian koordinasi juga dengan RO ataupun koordinator lapangan daripada pelaku kampanye.
Kericuan masa paslon ini terjadi di hari pengundian nomor urut pada Senin kemarin. Meski molor dari jadwal awal, KPU tetap menggelar pengundian nomor urut untuk calon bupati dan wakil bupati Pekalongan. Untuk paslon petahana Fadia Sukirman mendapat nomor urut 1, sementara paslon Rizwandi Amin mendapat nomor urut 2. Kericuan antara pendukung paslon juga terjadi di depan kantor KPU Grobogan. Kedua pendukung dari Hadi Sugeng dan Bambang Catur saling ejek. Keributan ini terjadi saat masing-masing pendukung mengantarkan paslon untuk pengundian nomor urut calon bupati dan calon wakil bupati Grobogan. Polisi akhirnya meminta para pendukung meninggalkan lokasi pengundian nomor urut. Dalam aturan seharusnya para pendukung tidak diperbolehkan datang, tetapi kedua massa tak mengindahkan aturan itu. Sementara pengundian nomor urut tetap berjalan di Aula KPU Grobogan. Hasilnya pasangan Setio Hadi Sugeng Prasetyo mendapat nomor urut 1, sedangkan pasangan Bambang Pujianto Catur Sugeng Susanto mendapat nomor urut 2. Kuncoro Wijayanto, Arif Nur melaporkan dari Pekalongan dan Grobogan. Sejumlah KPUD di Jawa Tengah melakukan rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Usai penetapan tersebut, KPU dan masing-masing paslon akan deklarasi kampanye damai dalam pilkada serentak. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang mengundi nomor urut untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sesuai hasil dari rapat pleno terbuka pengundian, pasangan Ngesti Nugraha Nur Arifah mendapat nomor urut 1, sementara pasangan Nurul Huda Yarmuji mendapat nomor urut 2. Setelah ditetapkan nomor urut kedua paslon tersebut, KPU Kabupaten Semarang akan melakukan deklarasi pilkada damai. Pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati Karanganyar dalam tahapan pilkada 2024 berlangsung meriah di pendopo rumah dinas Bupati Karanganyar. Masing-masing pendukung pasangan calon menyanyikan yel-yel dan membawa atribut. Setelah masing-masing pasangan calon mengambil undian, pasangan Ilyas Akbar Tri Haryadi mendapat nomor urut 1, sementara rivalnya pasangan calon Robert Tristanto Ade Eliana mendapat nomor urut 2. Dalam kesempatan ini juga dilakukan deklarasi dan penandatanganan kampanye damai dari masing-masing pasangan calon dan partai pendukung. Semua pihak siap menggelar kampanye tanpa menimbulkan konflik. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Boyolali berlangsung lancar. Pasangan calon Marsono Saiful Haq Mayazi mendapat nomor urut 1 dan pasangan calon Agus Irawan Dwi Fajar mendapat nomor urut 2. Pengundian nomor urut dilakukan pada rapat pleno terbuka digelar di kantor KPU Boyolali. Kedua pasangan calon, partai pengusung dan pendukung pun turut hadir. Tak hanya penetapan dan pengundian nomor urut bagi paslon, acara juga diisi dengan deklarasi kampanye damai. Tim Liputan melaporkan. Pengundian nomor urut juga dilakukan untuk calon wali kota dan wakil wali kota. Jalannya pengundian di Kota Semarang dan Salatiga berjalan tertib dan lancar. Pengundian nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota Semarang berlangsung di kantor KPU pada Senin sore kemarin. Masing-masing paslon diantar para pendukungnya hingga di halaman KPU. Dari hasil pengundian, pasangan calon Agustina Iswar mendapat nomor urut 1, sementara paslon Yoyok Joko mendapat nomor urut 2. Masing-masing pendukung langsung bersorak melihat nomor yang didapatkan masing-masing paslon. Diketahui paslon nomor urut 1 Agustina Iswar didukung Partai PDI Perjuangan. Sementara paslon nomor urut 2 diusung Kim Plus, Demokrat, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, PSI, PAN, dan P3. KPU Kota Salatiga juga menggelar pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Bertempat di kantor KPU, pengundian nomor urut berlangsung tertutup. Dari hasil pengundian, paslon Robi, Hermawan, dan Nina Agustin mendapat nomor urut 1. Lalu paslon Juan Rama Sri Wahyuni mendapat nomor urut 2. Dan terakhir paslon Sinung Nugroho Rahmadi dan Budi Santoso mendapat nomor urut 3.
Pasca penerapan nomor urut, para paslon secara sah bisa menggunakan nomor urut itu untuk alat peraga kampanye. Masa kampanye resmi dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024. Untuk keamanan, ketiga paslon calon wali kota dan wakil wali kota, Polres Salatiga menyiapkan 40 personil pengawal pribadi. Nantinya masing-masing paslon didampingi 12 walpri, sementara 4 personil lainnya adalah cadangan. Kapolres berharap netralitas dan profesionalisme personil Walpri harus dijaga sepanjang pelaksanaan tugas. Kita harapkan dengan disiapkannya Walpri yang cantik-cantik, ganteng dan siap, staminanya kayak Bu Kapolres, sudah dilatih mentalnya, dilatih fisik, kemampuan nembak, kemampuan pengawalan VVIP dan juga kemampuan lainnya terkait pengawalan. Diharapkan semua paslon dapat melakukan kegiatan mulai dari kampanye dan kegiatan lainnya dengan aman. Kita siapkan pengamanan dan pengawalan melekat di kegiatan kampanye, kalau untuk rumah kita patroli. Personil Walpri telah lulus berbagai tes, termasuk tes psikologi hingga menjalani pelatihan seperti kemampuan menembak, bela diri, proteksi, VIP, serta latihan fisik lainnya. Ali Muftagirin Yulianto melaporkan dari Kota Semarang dan Salatiga. Ratusan massa yang mengatasnamakan Gerakan Kota Kosong ataupun Gertak menggelar aksi damai di depan gedung KPU Brebes. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap wakil rakyat yang hanya mendukung satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Brebes. Kita akan mendeklarasikan gerakan. Pada Senin kemarin, KPU Brebes dipenuhi pengunjuk rasa dari Gerakan Kota Kosong atau Gertak. Mereka orasi dan deklarasi pemenangan Kota Kosong pada pemilihan Bupati Brebes. Dalam orasinya, massa ini akan mengampanyekan pemenangan Kota Kosong kepada masyarakat. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap wakil rakyat dari berbagai parpol di parlemen yang hanya mendukung satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Brebes, yaitu Paramita Widyakusuma Wurja. Karena kami prihatin dari teman-teman, prihatin dengan demokrasi yang ada di Kabupaten Brebes, yang mana wakil rakyat yang baru dipilih kemarin ternyata tidak berpihak kepada rakyat yang ada di Kabupaten Brebes. Caranya menangkan ya kami bersosialisasi kepada masyarakat, sekaligus kami membantu KPU agar tidak ada golput. Terus kampanye juga? Kampanye juga, kami diberikan hak sama KPU untuk berkampanye. Terus kaitan dengan TPS nantinya pengawasannya gimana? Jelas. Kami jelas akan melakukan pengawasan di masing-masing TPS. Lebih lanjut, Jarod prihatin dengan kondisi demokrasi di Brebes. Salah satunya terhadap anggota DPRD yang baru terpilih pada pemilu 2024 yang tidak mau menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Jika Kota Kosong menang pada pilkada, maka pemerintah akan menunjuk penjabat gubernur, wali kota ataupun bupati untuk memimpin sementara wilayah sampai terpilihnya kepala daerah definitif hasil pilkada. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes.